Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perencanaan Batang Tekan. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta anggota saya. Yang pertama, saya Hendy Irawan dengan NIM 2019 D1B044 sebagai moderator. Ada saudara Doni Prangana Elki dengan NIM 2019 D1B036 sebagai penyaji pertama. Ada saudara Hairul Hadi dengan NIM 2019 D1B041 sebagai penyaji kedua. Ada saudari Erni Putri Lestari dengan NIM 2019 D1B038 sebagai penyaji ketiga. Langsung saja kita masuki materi yang akan disampaikan oleh penyaji pertama kita, yakni saudara Doni Prangana Elki. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya Doni Prangana ingin menjelaskan dulu apa itu pengertian dari batang tekan. Batang tekan tersendiri merupakan elemen struktur baja yang hanya memikul atau mentransfer gaya aksial tekan antara dua titik pada struktur. Kekuatan batang tekan tidak hanya dipengaruhi kekuatan bahannya, akan tetapi dipengaruhi bentuk geometris atau jari-jari dari penampangnya. Bisa dilihat dari gambar di bawahnya, itu contoh dari batang tekan. Baik, yang kedua merupakan keruntuhan dari batang tekan. Satu, keruntuhan batang tekan yang diakibatkan tegangan lelehnya dilampaui terjadi pada batang tekan yang pendek. Yang kedua, keutuhan yang diakibatkan oleh terjadi tekuk terjadi pada batang tekan yang langsing. Seperti yang kita ketahui dengan hukum Hooke, yaitu yang menyatakan bahwa F sama dengan P per AG, di mana P-nya itu adalah gaya yang terjadi pada sisi baja tersebut dan AG merupakan luas penampang dari baja tersebut. Di mana pada gambar di sini juga yang kita ketahui bahwa batang tekan itu seperti ini ya. Sedangkan kalau kita tekan dia dari atas dan dari sisi bawahnya, maka dia akan membentuk lengkungan seperti ini. Nah, kira-kira seperti inilah hukum Hooke yang terjadi pada baja tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi, yang dimana keruntuhan batang tekan atau keruntuhan akibat tekuk, asalkan tegangannya pada seluruh penampang masih dalam keadaan elastis, maka gaya tekuknya dihitung berdasarkan rumus Euler bawah ini. PKR sama dengan P kuadrat IL per LK, di mana PKR official working load, E modulus elastisitas, I momen inersia, kemudian LK panjang batang tekuk. Pendekatan Euler di atas hanya terjadi pada batang tekan dalam kondisi elastis dengan kelangsingan yang besar, di mana alfa lebih besar dari 110 atau batang panjang. Artinya batang panjang tekan sudah menekuk sebelum tegangan mencapai leleh. Untuk kelangsingan sedang, alfa lebih kecil daripada 110 atau batang sedang, akan terjadi tekuk inelastis, artinya pada sebagian penampang batang sudah leleh. Kemudian untuk batang pendek, di mana alfa lebih kecil daripada 20, yang akan terjadi tekuk plastis, artinya seluruh penampang sudah leleh. Pada daerah tekuk inelastis, nilai modulus elastis E menurun menjadi ET lebih besar dengan ET, dan kurva tegangan-regangan tidak lagi linear. Pada kondisi ini rumus Euler berubah menjadi FCR sama dengan V kuadrat kali ET tutup kurung kemudian alfa kuadrat. Baiklah, saya Erni Putri Lestari. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari saudara saya Hairul Hadi. Panjang batang tekuk. Panjang tekuk batang tekan ditentukan sebagai berikut. LK sama dengan L dikali K dengan L panjang batang dan K faktor tekuk. Faktor tekuk ini tergantung pada jenis perletakannya. Selanjutnya, batas kelangsingan batang tekan.
Untuk batang yang direncanakan terhadap tekan, angka kelangsingan dibatasi sebagai berikut. Alfa sama dengan LK per R kurang dari 200. Dengan alfa sama dengan angka kelangsingan batang tekan, LK sama dengan panjang tekuk batang, K sama dengan faktor panjang tekuk, L sama dengan panjang batang, R sama dengan jari-jari inersia penampang batang. Selanjutnya, perencanaan batang tekan. Stabilitas batang tekan harus direncanakan sehingga tidak ada bahaya tekuk. Dengan omega sama dengan N per A kurang dari sama dengan torsi. Dengan omega sama dengan faktor tekuk tergantung harga alfa. N sama dengan gaya tekan, A sama dengan luas penampang batang tekan, torsi sama dengan tegangan izin baja. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan ukuran profil. Yang pertama, taksiran ukuran profil. Profil siku sama kaki. A taksiran sama dengan N per torsi plus 2,5 LK kuadrat. Profil siku tidak sama kaki. A taksiran sama dengan N per torsi per 2,25 LK kuadrat. Dengan torsi sama dengan 1600 kg per cm kuadrat untuk baja FE 360 atau BJ 370. LK sama dengan panjang tekuk batang tekan, I sama dengan panjang batang tekan, N sama dengan panjang normal aksial kecil. Yang kedua, tentukan ukuran profil dari tabel baja tersebut. Yang ketiga, tentukan IX dan IY profil. Yang keempat, cek tekuk terhadap sumbu bahan. Yang kelima, cek tegangan baja. Itulah tadi penyampaian materi yang telah kita dengar. Selanjutnya, kalau ada materi yang kurang dipahami atau dimengerti, kami persilakan kepada audiens sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya. Maksimal 3 pertanyaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.